Dia ribut sama profesor dokternya mau bolongin supaya darahnya itu keluar dan enteng otaknya tidak ditekan. Tapi suaminya bilang jangan, nggak usah. Saya percaya Tuhan Yesus saja. Nah, mungkin ada dokter sekarang dari Jawa Timur akan bicara langsung sama suaminya. Nah, saya ketemu Yung Yao juga sedang di rumah sakit. Saya sudah cerita sama dokter saya, kapan saja mau datang, saya nanti terima. Nanti saya atasi secepat-cepatnya. Atau hari Senin depan. Baru sekarang dia ke Singapura. Istirahat dulu hari Senin depan. Itu pasti penyumbatan. Yang saya sedang cerita sama saudara, pengenalan. Karena kita kenal sama anak dokternya, bapaknya kasih nomor telepon. Karena kita kenal sama Yesus, Allah Bapa memberi kepada kita apa yang kita butuhkan. Kapan saja perlu saya telepon. Senang bukan? Kapan saja kita perlu Tuhan, doa. Dia pasti dengar. Ya? Nah, kembali kepada ayatnya yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menurut atau menaati perintah-perintahnya. Ya? Ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kita Kristen, tapi perintahnya Tuhan kita nggak lakukan, kita nggak taati. Kita disebut pendusta. Nah, dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-6, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Dusta di dua ayat ini berbeda. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 6 itu kita ngomong mengaku kita punya persekutuan dengan Tuhan, namun hidup kita dalam kegelapan. Sedangkan di dalam pasal 2 ayat keempat, kita sudah di dalam kebenaran, tapi kita tidak melakukan firman-Nya. Kita tidak hidup dalam kegelapan, kita sudah di dalam terang. Ayat keempat, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Bayangkan dokter tulis resep, suruh kita makan 1 hari 3 kali pil, minum. Tapi resep itu sudah 1 minggu kita bawa lagi sama dokter. Ini dokter obatnya, diminum nggak? Nggak diminum. Marah dia. Saya suruh beli obat ini untuk kamu minum. Dan kalau kamu minum, kamu baik. Karena kamu tidak minum, kamu masih sakit. Dan minum itu melakukan perintah dokter. Melakukan firman Allah itu melakukan resepnya Tuhan. Ya. Ada penghiburan ayat kelima. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia.
Ayo saya tanya, siapa yang saudara yakin kita ada di dalam dia? Nggak ada. Tapi bagaimana caranya dikasih tahu sama Tuhan? Begini caranya. Saya baca dari bahasa Inggris. But whoever keeps his word. Siapa saja yang memelihara firman-Nya. Truly the love of God is perfected in him. Dengan sesungguhnya kasih Allah itu disempurnakan di dalam dia. Jadi maksudnya sempurna itu gini. Kita baru punya kasih Allah 30%. Ya, tapi kita menuruti firman-Nya terus, nanti disempurnakan, ditambah 40%, 50%, sampai nanti 100% kasih Allah itu disempurnakan. Sekarang ada saudara dapat hadiah rumah. Hadiah rumah baru tembok, ya, sama genteng, sama pintu, belum dicat, belum diplester, belum ada tehel, tapi saudara sudah punya rumah. Saudara bisa bersaksi, saya dikasih rumah, betul itu, tapi belum sempurna. Ketika saudara menjaga hubungan saudara sama yang memberi rumah, nanti yang memberi rumah itu kasih lagi dana. Ini untuk tehel, ini untuk plester, ini untuk ngecat pintu. Sampai nanti akhirnya rumah itu sudah komplit semuanya. Nah, satu kali kita bikin reuni 5 tahunan, ya. Pada reuni kelima, datanglah XX Cianjur, dari mana, dari Sumatera, dari mana datang. Ada satu siswi, dia orang Manado, tapi dia kerja di daerah Batak, di daerah Tapanuli, sampai dia bisa bahasa Tapanuli. Dia ketemu sama kepala desa dan dia mau pinjam bekas pabrik teh zaman Belanda, kosong tidak dipakai. Boleh nggak saya pinjam ini untuk tempat kebaktian? Boleh. Karena boleh, dia bikin kebaktian. Nah, wah, jemaat sampai 200 orang. Bikin kebaktian itu, wah senang, luar biasa. Nah, dia bersaksi. Dia bersaksi. Teman-teman, saya sudah jadi gembala sana. Jadi saya bilang sama dia, apa yang kamu butuh? Butuh Petromax, karena tidak ada PLN. Butuh sepeda, butuh gitar, atau butuh organ? Nggak ada listrik, Om. Butuh apa? Dia ketawa, saya butuh suami. Di tempat itu juga dia ketemu satu orang, langsung jadi suaminya. Yang saya menyesal begitu dia menikah, dia pindah. Padahal sudah ada 200 orang. Dalam jangka waktu yang sangat pendek. Keperluannya disebutkan. Ibunya dengar dia anaknya jadi pendeta 200 jemaat. Saya mau tinggal 6 bulan. Jadi dari Manado datang ke Sumatera Utara. Cuma 3 minggu balik lagi nggak tahan. Karena kalau ingin pipis, mesti bawa Petromax terus ke sungai, jalan 100 meter, jongkok di pinggir sungai. Dia nggak tahan. Mandi di sungai, disaksikan oleh malaikat dari sorga. Jadi dia nggak tahan. Nah, itulah bahwa yang kita perlukan berbeda. Tiap-tiap orang tuh berbeda. Tapi salah satunya adalah kasih Allah di dalam hati kita disempurnakan. Saya mah nggak masalah, saudara. Lihat jemaat begini, lihat jemaat begitu, lihat jemaat begitu, nggak masalah. Sebab saya yakin satu kali nanti Tuhan sempurnakan. Ya. Kalau saudara bilang, ayo terus, pantang mundur, nanti Tuhan tes. Benar. Setia sampai mati, sampai Tuhan Yesus datang, nanti Tuhan tes.
Jadi kita ini semua disayang sama Tuhan begitu rupa sampai kita diminta kenal Dia, bukan untuk keuntungan Dia, untuk keuntungan kita. Sekarang saudara kenal jenderal. Apa kita yang untung, apa jenderal itu yang untung? Hah? Kita. Saya kenal banyak jenderal. Salah satunya Syarwan Hamid. Syarwan Hamid datang di rumah saya. Melihat perkutut. Dia buka cincinnya. Ini buat Pak Pendeta. Cincinnya emas. Batunya batu virus. Ada SH tulisan Syarwan Hamid. Saya pakai Pantekos mah pas wae. Pas. Diminta saya ke rumah dia. Ke rumah dia, wih rumahnya besar, mobilnya banyak, motornya banyak. Dia main biola, lagu Malam Kudus. Saya dulu jadi orang Majus Pak, katanya. Saya kenal Umar Wirahadi Kusuma punya adik, Letnan Jenderal, main golf sama-sama. Kita yang untung, dia kenal kita, apa untungnya dari pendeta? Hanya Kapolres, dia untung kenal saya. Nah dia telepon saya jam 10 malam, Kapolres yang dulu, Pak Andi Hasanuddin. Ini Pak Pendeta, ya. Ini siapa ya? Dari Pak Andi. Andi mana ya? Banyak Andi. Andi yang pegang pistol. Waduh. Baru tahu ini Kapolres. Ya ada apa Pak? Tolong Bapak doakan saya supaya saya naik pangkat. Ya saya doain di telepon. Tuhan tolong dia naik pangkat. Dia naik pangkat jadi Kapol Tabes di Ujung Panang di Makassar. Satu kali saya KKR ke Makassar. Saya bilang sama panitia di sana, Kapol Tabes di sini saya kenal, dia dulu orang Cianjur. Ya. Oh Pak Andi Hasanuddin ya. Habis kebaktian saudaraku dia sudah tunggu di depan gereja. Ayo makan sama-sama saya. Panitia jangan ikut. Panitia jangan. Pak Yoyo sudah seperti adik saya. Dibawa ke night club. Minum apa? Mau minum bir, minum whisky, ada semua. Enggak, saya mau Coca-Cola aja. Udahlah di restoran biasa aja. Ngomong apa? Enggak, saya di restoran itu aja. Sop konro apa. Apalagi kalau kita mengenal Tuhan. Tuhan enggak untung. Kita yang diuntungkan kenal Tuhan. Kita yang diuntungkan mengenal Dia. Makanya kita baca ayat ke-5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna. Nah itu kurang tepat. Dalam bahasa Inggris, truly the love of God, sungguh kasih Allah is perfected in him. Disempurnakan di dalam dia. Orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia. Jadi kalau saudara punya sayang sama sesama, khususnya jemaat. Punya roh pengampunan. Ya. Itu kasih Allah yang bikin. Bukan saudara. Ya. Kalau saudara marah, saudara dendam, itu bukan dari Tuhan. Ini ya. Kita lihat dua penilaian. Dunia dan di dalam Tuhan. Menurut orang di dalam dunia, yang disebut orang kuat itu orang kaya. Yang disebut orang kuat itu yang bisa mengangkat barbel.
Kemarin di televisi saya nonton orang yang paling hebat, paling istimewa, disebut superhuman, manusia super. Dia tukang panah. Dia bisa panah jagung, 1 butir jagung. Dalam jarak 10 meter, dia panah kena. 20 meter kena. Jagung sudah siap, pakai kamera, dilempar ke atas, set. Dipanah kena. Maka matanya itu disebut mata elang. Nah, itu dunia. Kalau kita lihat, aduh, orang badannya, wah, badannya gede. Wah, itu orang kuat. Itu dunia. Kalau di dalam Tuhan, beda. Orang kuat itu orang yang sembahyang. Orang kuat sama seperti saudara sekarang, suka berpuasa.